Kenyataan besar yang jarang dibahas secara jujur adalah bahwa seluruh fondasi transmisi Al-Quran dan hadis dalam Islam klasik dibangun di atas hafalan lisan. Baik sabda Nabi maupun firman Tuhan, tidak ditulis oleh Nabi sendiri. Tidak pula ditulis oleh para sahabat secara langsung dalam bentuk manuskrip resmi yang terverifikasi sejak awal. Tidak ada satupun salinan tertulis otentik yang berasal dari periwayat awal, apalagi dari Nabi Muhammad. Semua disandarkan pada satu jalur, hafalan para periwayat, dari mulut ke mulut. Dan ketika transmisi berbasis hafalan ini diserahkan kepada manusia biasa, maka satu pertanyaan tak terhindarkan muncul. Seberapa bisa dipercaya mereka? Tidak ada instrumen objektif di abad ke-7 atau ke-8 yang bisa mengukur akurasi hafalan seseorang. Tidak ada rekaman suara, tidak ada fotokopi naskah, tidak ada notaris atau mekanisme verifikasi tertulis. Segala klaim kebenaran dan otentisitas bergantung sepenuhnya pada reputasi si penghafal. Namun disinilah ironi paling tragis muncul. Salah satu periwayat utama bacaan Al-Quran yang digunakan hari ini, Hafs bin Sulaiman, justru telah divonis sebagai pembohong oleh hampir semua imam besar ahli hadis. Ini bukan tuduhan sepele, ini adalah penilaian dari Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, Al-Nasai, Ibn Hibban, hingga Ad-Daraqutni. Mereka semuanya menyebut Hafs sebagai pendusta, tidak bisa dipercaya, hadisnya ditinggalkan. Dan ini mengarah pada pertanyaan paling mendasar dalam ilmu psikologi dan kepribadian. Apakah mungkin seseorang berbohong dalam satu aspek kehidupan, tapi benar-benar jujur dalam aspek lainnya, terutama dalam hal sepenting menyampaikan firman Tuhan? Dalam ilmu psikologi dan karakter manusia, tidak ada istilah bahwa seseorang yang dikenal sebagai pembohong dalam satu domain akan tiba-tiba menjadi teladan kejujuran dalam domain lain. Sebaliknya, reputasi sebagai pendusta, terutama dalam hal ilmu keagamaan, secara umum mencerminkan kredibilitas yang hancur total. Maka jika Hafs ditolak sebagai perawi hadis karena kebohongannya, atas dasar apa justru dia dipercaya sebagai perawi Al-Quran yang suci? Hari ini, lebih dari 1 miliar muslim membaca Al-Quran berdasarkan satu riwayat, riwayat Hafs dari Asim. Siapa sebenarnya Hafs bin Sulaiman? Inilah ironi besar dalam sejarah transmisi wahyu, seluruh dunia Islam membaca firman Allah berdasarkan bacaan seorang perawi yang justru dicap sebagai pendusta dan lemah hafalannya oleh para ulama hadis sendiri. Jika dia tidak dipercaya meriwayatkan sabda Nabi, bagaimana bisa dipercaya meriwayatkan firman Tuhan? Penilaian ulama hadis tentang Hafs bin Sulaiman. Berikut ini adalah ringkasan pendapat dari tokoh-tokoh besar dalam disiplin hadis, dan hampir semuanya memberikan vonis negatif terhadap Hafs. 1. Imam Bukhari, wafat 870. Munkar al-hadits atau hadis-hadisnya mungkar, dan mereka meninggalkannya. Tarikh al-Kabir. 2. Imam Ahmad bin Hanbal, wafat 658. Hafs adalah pendusta atau kadzab. Diriwayatkan oleh Abu Zur'ah. 3. Imam Yahya bin Ma'in, wafat 845. Hafs tidak bisa dipercaya. Dalam banyak riwayat, ia bahkan menyebut Hafs sebagai pendusta, bukan sekedar lemah. 4. Imam Abu Hatim Ar-Razi, wafat 872. Hadisnya ditinggalkan, tidak bisa dijadikan hujah. Para ahli hadis menyebut istilah ini sebagai bentuk jar yang sangat berat. 5. Imam Al-Nasai, wafat 916. Laisa bitika atau tidak terpercaya. Ini menandakan bahwa menurutnya Hafs tidak layak dijadikan sumber hadis. 6. Imam Ibn Hibban, wafat 965. Dia sering keliru dan membalikkan sanad dan matan. Dalam istilah ilmu hadis, ini mengindikasikan ketidakmampuan dalam menjaga ketelitian narasi. 7. Imam Ad-Daraqutni, wafat 997. Matruk yaitu ditinggalkan hadisnya. Ini adalah vonis final yang biasanya diberikan kepada perawi yang benar-benar dianggap tak layak dipercaya. Sekarang kita lihat problem dalam Al-Quran. Bukti bahwa versi Hafs bukan satu-satunya kiraan.
dan bahwa ada lebih dari 20 versi bacaan resmi yang dikenal dan digunakan dalam sejarah Islam, bahkan mencapai 27 versi dengan perbedaan pelafalan, struktur kalimat, bahkan makna. 1. Jumlah bacaan yang diakui ulama. Ulama klasik membagi qiraat Al-Quran menjadi 3 kategori. 7 qiraat mutawatir yaitu qiraat yang paling dikenal, berasal dari Imam Nafi, Ibn Katsir, Abu Amr, Ibn Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. 3 qiraat tambahan, hingga jadi 10 qiraat, dari Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf. 14-20 qiraat lainnya, disebut qiraat sada atau bacaan tidak mutawatir, namun tetap dicantumkan dalam kitab tafsir dan ilmu qiraat. Artinya, jumlah total versi bacaan Al-Quran yang dikenal dan dibukukan dalam tradisi Islam klasik mencapai 20 atau lebih, dan semuanya memiliki perbedaan yang nyata dalam tajwid, pelafalan, redaksi kata, struktur kalimat, dan kadang makna. 2. Setiap qiraat punya perawi berbeda. Setiap qiraat utama memiliki 2 perawi atau periwayat. Misalnya, qiraat Asim bin Abi al-Najud 2 riwayat, Hafs dan Syubah. Qiraat Nafi, 2 riwayat, Qalun dan Warsh. Qiraat Ibn Katsir 2 riwayat, Al-Bazi dan Qunbul. Masing-masing riwayat membawa perbedaan bacaan. Artinya, ketika kita bicara Al-Quran yang satu, kita sebenarnya berbicara tentang sekian banyak versi bacaan dengan perbedaan dalam arah makna, waktu kata kerja, perintah atau berita, subjek atau objek. 3. Contoh perbedaan bacaan yang mempengaruhi makna antara ayat riwayat Hafs versus riwayat Warsh. Perbedaan makna. Al-Baqarah 125, ambillah. Versus mereka telah mengambil, perintah versus narasi masa lalu. Al-Hujurat 6, selidikilah versus pastikanlah. Nuansa dan pendekatan hukum berubah. Al-Fatihah 4, pemilik hari pembalasan versus raja hari pembalasan. Atribut berbeda, pemilikan versus kekuasaan. Al-Imran 146, berperang versus dibunuh. Aktor dalam peristiwa berubah total. Al-Baqarah 2, tidak ada keraguan padanya versus tanpa kata padanya pada beberapa qiraat. Problemnya, perubahan penekanan arah makna. Ini bukan sekadar masalah lafal, tapi pergeseran makna ayat, yang jika terjadi pada hadis, akan dianggap fatal. 4. Bukti fisik, manuskrip Al-Quran kuno menampilkan bacaan berbeda. Manuskrip Sana'a, abad ke-7, di Yaman menunjukkan varian bacaan dan redaksi yang berbeda dari Mushaf Hafs hari ini. Mushaf Warsh digunakan di Maroko, Aljazair, dan sebagian Afrika Barat. Mushaf Qalun digunakan di Libya dan Sudan. Bahkan Mushaf Duri digunakan dalam komunitas Islam kecil di Chad dan Nigeria. Semua ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak satu suara, dan pelestariannya bergantung pada perawi. 5. Pengakuan ulama bahwa bacaan-bacaan ini mengandung perbedaan makna. Imam Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Sebagian bacaan membawa makna yang berbeda, dan itu adalah bentuk tausi, atau peluasan makna. Ibn Al-Jazari seorang ulama qiraat terkemuka. Semua qiraat sahih adalah wahyu dari Allah, walau maknanya berbeda. Kalimat, walau maknanya berbeda, adalah pengakuan eksplisit bahwa perbedaan makna memang ada dan diakui. Jumlah perbedaan antara Hafs dan qiraat lain. Berdasarkan studi komparatif modern dari para peneliti qiraat seperti Dr. Abdullah Al-Dani, ditemukan lebih dari 5.000 perbedaan teks yaitu lafaz, harakat, kata, struktur gramatikal antara riwayat Hafs dan qiraat lainnya. Rinciannya meliputi kurang lebih 2.000 perbedaan kata atau laf, kurang lebih 1.500 perbedaan bentuk kata atau irab, tasrif, lebih 700 perbedaan harakat atau vokal, lebih 500 perbedaan struktur kalimat, ratusan perbedaan jumlah kata dalam satu ayat. Contoh tambahan yang signifikan, Yunus 96, Hafs, la yu'minun, tidak akan beriman, versus Khalaf, la tu'minun, kamu tidak beriman. Dari pihak ketiga ke kedua, Al-Maidah 6, Hafs, arjulakum, basuhlah kakimu, versus Warsh, arjulikum, usaplah kakimu. Implikasi fikih berbeda, basuh vs usap. Dalam satu mushaf standar Madinah dan mushaf Afrika, Warsh sering ditemukan setidaknya satu perbedaan setiap 1 sampai 2 halaman. Kesimpulan tajam, jumlah perbedaan antar riwayat Quran sangat signifikan, bukan sekedar variasi ejaan.
Dan ini memperkuat pertanyaan yang sangat mendasar. Jika hafal ditolak dalam hadis karena dianggap tidak kredibel, dan hafalannya pun berbeda dari ribuan titik dengan qiraat lain, mengapa justru dia dijadikan standar Quran dunia? Refleksi tajam, mengapa umat Islam menolak hadis dari hafal karena dianggap palsu, tapi justru menjadikan bacaan Quran darinya sebagai standar suci dunia Islam? Mengapa perbedaan qiraat yang menyentuh makna dianggap sama saja, padahal satu huruf beda dalam hadis bisa menjatuhkan otoritasnya? Bagaimana mungkin firman Tuhan dilestarikan melalui hafalan seseorang yang divonis sebagai pendusta oleh hampir seluruh imam besar ilmu hadis? Apakah itu masih bisa disebut sebagai konsistensi keilmuan, atau justru keputusan dogmatis yang mengabaikan kredibilitas ilmiah demi mempertahankan satu tradisi yang dianggap mapan?